teori atau green teori dan juga demokrasi akar rumput. Teman-teman belum tahu di Indonesia itu beda loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasfara Dinafasi dengan NIM akhir 056 dari Teori Politik kelas B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu green theory atau teori politik hijau disertai dengan dua contoh kasusnya. Menurut Derek Wall dalam buku The No-Nonsense Guide to Green Politics tahun 2010, ia menjelaskan bahwa politik hijau atau yang bisa disebut dengan ekologi politik merupakan sebuah ideologi yang memiliki tujuan memberdayakan masyarakat secara keberlanjutan berakar secara ekologis, lingkungan, non-kekerasan, keadilan sosial, dan juga berdemokrasi akar rumput. Nah, selain itu, teman-teman udah pasti tahu kan kalau misalnya kemunculan dari teori hijau atau green theory merupakan salah satu latar belakang dari munculnya partai hijau. Dan tentunya partai hijau dan juga green theory mereka sama-sama mempunyai kesamaan kata, yaitu hijau. Gimana ideologi yang dibawakan oleh partai hijau tentunya sejalan dan tidak jauh berbeda dengan makna dari green theory itu sendiri, yaitu lingkungan, keadilan sosial, non-kekerasan, dan juga demokrasi akar rumput. Buat teman-teman yang belum tahu, di Indonesia sendiri udah ada loh partai hijau namanya Partai Hijau Indonesia. Namun, dalam pengimplementasian ideologi dari green theory ini masih mengalami beberapa hambatan. Dari beberapa hambatan itu, saya akan menjelaskan dua contohnya dari Indonesia. Kedua contoh atau permasalahan yang akan saya bahas di sini bisa kita sebut dengan negaraisasi tanah adat atau perampasan hak tanah akan masyarakat adat. Problem pertama tentang negaraisasi tanah adat ini terjadi di Batak, tepatnya di daerah dataran tinggi Tapanuli. Dengan tujuan untuk mendapatkan tanah milik masyarakat adat Tapanuli, pemerintah meminta izin untuk melakukan reboisasi hutan sebesar 50 hektar. Tetapi kenyataannya pemerintah melakukan reboisasi hutan sebesar 550 hektar yang berdampak kepada kehidupan mata pencaharian masyarakat Tapanuli. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kejadian tersebut dilatar belakangi oleh adanya manipulasi tanda tangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga dinas kehutanan. Bukan hanya itu, pemerintah yang awalnya memberi janji akan konsesi untuk menjaga tanah milik masyarakat adat, namun konsesi tersebut malah diberikan kepada pihak pengusaha. Kemudian izin tersebut diberikan dengan izin penguasaan atas hutan dan juga hutan untuk industri. Selain itu, permasalahan negaraisasi tanah adat kedua terjadi di kawasan NTT, tepatnya di kawasan Pocoleok yang menyangkut proyek geothermal PLTP. Problem ini bermula ketika pihak PLN datang ke daerah Pocoleok. Kemudian masyarakat Pocoleok pun menanyakan apa intensi dari pihak PLN untuk datang ke daerah mereka. Pihak PLN pun menjawab jika mereka akan membangun jalur pembantu untuk proyek geothermal PLTP. Masyarakat pun menolak dengan alasan bahwa mereka tidak pernah menjual tanah mereka kepada pemerintah. Akhirnya kericuhan pun terjadi akibat hal tersebut. Menurut salah satu walhi atau aktivis lingkungan yang ada di NTT, beliau menegaskan bahwa masyarakat di NTT sudah seringkali dikepung akan adanya investasi yang berujung privatisasi tanpa menguntungkan pihak mereka. Kesimpulannya, teman-teman, seperti yang kita sudah lihat dari kedua kasus tersebut, bahwa pemerintah yang seharusnya bisa menjadi penengah dan memilih opsi yang bisa mensejahterakan masyarakat, malah menjadi jembatan penghubung untuk kedua permasalahan di atas. Lalu, mitigasi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut agar tidak terulang kembali? Pertama, kejelasan akan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang kepemilikan hak tanah agar tidak ada lagi kata tanah tidak bertuan yang akhirnya menyebabkan ambiguitas dan dapat menuju kepada konflik seperti dua permasalahan di atas.
Lalu yang kedua, diperlukan banyaknya sosialisasi dan juga komunikasi kepada masyarakat jika akan dibangun proyek di daerah setempat masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pertimbangan. Kata pertimbangan di sini meliputi dua hal, yaitu pertimbangan apakah proyek tersebut memiliki manfaat kepada masyarakat setempat dan juga masyarakat yang ada di negara tersebut. Lalu pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan terhadap masyarakat yang terdampak, relokasi tempat tinggal maupun mata pencaharian yang baru jika masyarakat di daerah tersebut tergusur tempat tinggal dan mata pencahariannya. Lalu solusi yang terakhir adalah implementasi nyata dan juga inklusivitas di depan hukum. Beberapa cara tersebut saya rasa merupakan beberapa mitigasi yang bisa dilakukan untuk mencegah dua permasalahan negaraisasi tanah adat itu untuk tidak terulang kembali. Seperti itu merupakan statement terakhir dari saya sekaligus menutup dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.